Selamat sore Bu Yulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini Bu. Sebelum kita mulai, adakah tujuan khusus yang ingin Ibu capai dari percakapan coaching kali ini? Iya, selamat sore Pak Robi. Iya, saya ingin membahas masalah kebersihan di lingkungan sekolah. Beberapa waktu ini sekolah terasa kurang terawat, Pak. Dan saya merasa perlu mencari solusi agar lingkungan ini bisa lebih bersih dan terjaga, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi masalah kebersihan di sekolah ya Bu ya yang ingin difokuskan. Bisakah Ibu ceritakan lebih detail apa yang menjadi kekhawatiran Ibu terkait kebersihan ini? Saya melihat banyak sampah berserakan, Pak, di halaman sekolah. Bahkan itu kadang-kadang ada di dalam kelas. Para siswa itu tampaknya belum terbiasa secara kondusif membuang sampah pada tempatnya. Dan ini juga kurang mendapatkan perhatian serius dari sebagian guru di sekolah. Akhirnya, lingkungan sekolah terlihat kotor dan tidak nyaman, yang menurut saya itu mengganggu proses belajar, Pak. Oke Ibu, jadi Ibu merasa bahwa kebersihan sekolah sangat mempengaruhi kenyamanan ya Bu ya, dan proses Iya, belajar Pak. mengajar ya. Betul sekali, Pak. Saya merasa jika lingkungan bersih, suasana belajar akan lebih kondusif. Namun, saat ini perhatian terhadap kebersihan sepertinya masih sangat kurang, baik dari siswa maupun dari guru. Oke Ibu, sekarang jika Ibu harus menilai kondisi kebersihan sekolah ini dalam skala 1 sampai 10, menurut Ibu berada di angka berapa ya Bu? Sepertinya ada di angka 4, Pak. Baik. Di angka 4 ya Bu ya, di kondisi ideal yang Iya. Ibu inginkan, berapa nilai yang ingin dicapai untuk kebersihan sekolah ini Bu? Saya ingin setidaknya itu capai di angka 8. Dan saya tidak berharap semuanya sempurna sih, Pak. Tapi minimal adalah kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan sekolah, begitu, Pak. Oke, jadi nilai 8 adalah target Ibu ya. Sekarang, coba jelaskan Bu sedikit hambatan utama yang menurut Ibu yang menjadi penyebab kebersihan ini sulit untuk dicapai. Saya itu merasa kesadaran siswa rendah adalah salah satu hambatannya, Pak. Mereka belum terbiasa menjaga Hmm, kebersihan dan kurang disiplin dalam membuang sampah di tempatnya. Selain itu, ada sebagian guru juga yang belum memberikan contoh yang baik, dan pengawasan pun mungkin kurang maksimal juga, Pak. jadi ada dua faktor ya Bu ya, kesadaran siswa dan juga kurangnya pengawasan serta contoh dari guru ya Bu. Nah sekarang, peluang apa yang menurut Ibu bisa manfaatkan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya merasa bahwa guru-guru sebenarnya bisa dilibatkan lebih aktif, Pak. Mereka bisa memberi Hmm, contoh yang baik, lebih sering mengingatkan kepada siswa. Selain itu, saya berpikir untuk mengadakan lomba kebersihan antar kelas misalnya, atau mungkin memberikan penghargaan bagi kelas yang terbersih. Ini bisa memotivasi siswa hmm. sepertinya, Pak. Bagus ya Bu ya. Jadi lomba kebersihan antar kelas. Ide yang menarik itu Bu. Eh, apakah Ibu pernah mencoba pendekatan ini Bu sebelumnya? Iya, sebelum sih Pak, tapi saya yakin sepertinya ini bisa membantu meningkatkan kesadaran siswa dan membuat mereka lebih peduli sih terhadap kebersihan. Oke baik. Jadi kita sudah mengidentifikasi ya Bu ya beberapa hambatan dan peluang. Sekarang, apakah Ibu sudah memiliki strategi atau rencana ini untuk memperbaiki masalah kebersihan Ibu? Saya berpikir untuk memperbaiki jadwal piket yang sudah ada. Nah, terus Hmm, membuatnya lebih terstruktur dan melibatkan semua siswa serta guru secara lebih konsisten begitu. Selain itu, mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin membuat lomba kebersihan antar kelas untuk motivasi tambahan, Pak, begitu. jadi jadwal piket dan lomba kebersihan ya Bu ya, itu strategi yang bagus Bu menurut saya. Bagaimana menurut Ibu prioritas dalam mengatasi masalah kebersihan ini? Apakah lebih penting memperbaiki kesadaran siswa
atau memulai dari contoh yang diberikan oleh guru? Bagaimana, Bu? Hmm, menurut saya perlu memulai dari guru. Kalau guru kan bisa memberikan contoh yang baik dan lebih Mhm. disiplin. Nah, kemudian siswa juga akan lebih mengikuti begitu. Nah, setelah itu kita bisa mendorong siswa melalui lomba kebersihan, begitu Pak. Oke, jadi langkah pertama adalah memastikan para guru terlibat lebih aktif ya Bu ya dalam memberikan contoh. Lalu dilanjutkan dengan melibatkan siswa secara langsung melalui lomba kebersihan ya Bu ya tadi. Apakah begitu Iya Ibu? Pak, iya Pak, benar seperti itu rencana saya. Oke, kira-kira Bu, nih kapan Ibu berencana untuk memulai rencana atau strategi tersebut Bu? Saya ingin mulainya kemungkinan minggu depan Pak, kalau bisa ya. Hmm. Setelah berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru lainnya, dan juga mengusulkan jadwal pengawasan dari guru untuk menyusun konsep lomba-lomba nanti yang akan diadakan. Oke, bagus sekali Bu. Apa yang menurut Ibu dibutuhkan untuk memastikan rencana ini nanti berjalan dengan lancar Bu? Saya butuh sekali dukungan dari kepala sekolah, terutama untuk menyetujui lomba kebersihan dan pembagian tugas pengawasan guru. Selain itu, mungkin saya perlu anggaran kecil untuk menyediakan hadiah atau penghargaan bagi kelas yang paling bersih, Pak. Oke, jadi dukungan dari kepala sekolah dan guru ya Bu ya, dan sedikit anggaran untuk hadiah adalah hal yang sangat perlu dipersiapkan ya Bu ya. Apakah ada hal lain Bu yang Ibu perlukan agar rencana ini bisa sukses? Oh, ada sih Pak. Mungkin komunikasi yang lebih intens lagi dengan siswa juga penting agar mereka memahami tujuan dari lomba ini apa dan lebih termotivasi lagi untuk mereka berpartisipasi semuanya, Pak. Oke, betul sekali Bu. Jadi mendapatkan dukungan dan komunikasi ini baik ya Bu ya, dengan siswa juga akan menjadi faktor penting. Apakah Ibu merasa ada hal lain yang perlu kita bahas? Saya rasa cukup jelas, Pak, dan saya Oke. akan mulai langkah-langkah ini secepatnya insya Allah. Oke, sekarang setelah sesi coaching ini, Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait langkah-langkah yang sudah Ibu ambil tadi? Alhamdulillah, Pak, saya merasa lebih terarah. Dengan dukungan guru dan kepala sekolah, saya yakin rencana ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga merasa lebih optimis karena ada rencana yang lebih konkret sekarang, Pak. Oke, bagus sekali Bu Yulia. Saya juga senang mendengar bahwa Ibu merasa lebih yakin dengan langkah yang akan Ibu ambil. Saya harap Ibu rencana ini berjalan lancar dan jangan ragu untuk berbagi perkembangan dan tantangan yang Ibu hadapi ke depannya. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Robi. Percakapan ini sangat membantu saya. Saya akan mulai mempersiapkan segala sesuatunya minggu depan insya Allah. Oke, sama-sama Ibu Yulia. Saya senang bisa membantu Ibu. Semoga berhasil dan kita bisa berjumpa lagi Bu di sesi coaching berikutnya untuk membahas bagaimana nanti perkembangannya Bu ya, lebih lanjutnya. Ya, Sampai jumpa baik Ibu Yulia. Pak. Terima kasih Pak Robi. Selamat sore. Sama-sama Ibu Yulia, selamat sore.